Di video kali ini kita akan belajar simple atau basic dari bagaimana cara membaca address kita, dan juga kita akan mencoba bikin suatu kontrak simple untuk menabung. Jadi poinnya apa yang kita pelajarin adalah kita tahu bagaimana cara membaca address dari si sendernya, dan juga kita akan membuat fungsi untuk melakukan pembayaran, dan juga fungsi untuk mentransfer suatu nilai kripto ke wallet tertentu gitu. Nah, kita bisa bikin ini baru, ini saya hapus dulu. Bikin file baru, misalkan namanya simplewallet.sol. Kita set versionnya 830. Kita bikin kontrak namanya simple wallet gitu. Nah, pertama kita bisa mendapatkan ownernya. Jadi siapa yang mendeploy kontrak ini, di mana nanti validasinya adalah hanya yang mendeploy kontrak ini yang bisa menabung sejumlah nilai tertentu gitu kan. Jadi kita tulis aja address public owner, terus kita konstruktor biar bisa langsung tahu nanti kita define nilainya di sini, yaitu adalah owner sama dengan sender gitu. Lalu kita bikin function untuk menabungnya, yaitu deposit ya. Deposit seperti ini public, dan nah ini yang penting adalah payable. Jadi ini untuk melakukan pembayaran atau pengiriman Ethereum-nya gitu. Terus kita ada function namanya getBalance buat untuk mengetahui balance yang ada di kontrak kita ini. Ini public view, kembaliannya adalah integer, di mana kita akan mengembalikan jumlah balance yang ada. Nah, seperti ini. Oke. Yang terakhir kita bikin function withdraw, tujuannya adalah untuk mengirimkan sejumlah uang ke address tertentu gitu. Di sini contoh kita ke address kita sendiri gitu ya. Oke, withdraw UINT amount, ini public, isinya adalah kita kasih validasi hanya owner yang bisa melakukan withdraw. Oke. Jadi dia harus atau require sender sama dengan owner. Oke. Nah, kalau enggak, nanti dia akan mereturn only owner can call this function gitu kan. Nah, terus setelahnya apa? Setelahnya adalah kita bisa melanjutkan pembayarannya seperti ini. Kita transfer sejumlah nilai yang kita taruh di amount parameter. Nah, kita save, udah ke compile. Nah, di sini pakai yang pertama masih ada 99 Ether ya. Terus kita deploy. Nah, di sini kalau kita cek, get balance-nya masih 0 karena emang default-nya 0, kita nggak ada. Nah, di sini kita bisa deposit, tapi di sini kalau kita cek masih 0. Kita get balance lagi 0. Kenapa? Karena di sini kita masih value-nya itu adalah amount yang mau kita kirim itu masih 0. Nah, juga di sini ada yang teman-teman harus kuasain adalah satuan dari si Ether-nya itu. Kalau untuk jelasnya bisa lihat di sini. Jadi satuan terkecil adalah W. Ya, nilai 1 W. Terus ada KW ya. Ini adalah 1 kali 10 pangkat 3. Terus selanjutnya ada yang mega yaitu 10 pangkat 6, ada yang giga 10 pangkat 9, ada yang 12, 15 sampai Ether itu, satuan Ether itu adalah 1 kali 10 pangkat 18. Jadi nolnya ada 18. Nah, di sini kita pakai satuan yang mungkin pakai yang ini aja dulu ya. Kita belajar pakai yang kilo W. Oh, nggak ada ya. Kalau gue itu, oke, kita pakai yang W aja.
Di sini misalkan kita isikan 500 W gitu. Nah, di sini kita mau menabung atau mau memasukkan sejumlah 500 W ini ke dalam si kontraknya ini. Jadi kita bisa deposit. Nah, kalau dicek di sini berhasil, ketika di get balance, kita bisa dapat di sini 500 W, satuan yang terkecil. Nah, selanjutnya misalkan kita udah nabung nih, udah nabung banyak, terus kita mau melakukan withdrawal. Ini bisa semuanya, bisa sebagian, tapi di sini nggak ada validasi lebih konkretnya ya. Jadi validasinya hanya si owner ini yang bisa melakukan withdraw. Nah, di sini kita juga bisa udah lihat balance yang per sekarang tuh ada 0,10 kali 17 atau 18 5 ETH gitu. Jadi ini 5 W. Oke, di sini kita coba withdraw ya, misalkan senilai 200, berarti ekspektasinya di sini akan berkurang. Oke, kita withdraw, berhasil. Ketika kita get balance, sisa 300, karena 200-nya sudah kita ambil. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita coba ganti ke wallet yang lain, ketika kita withdraw, dia nggak mau. Karena di sini emang ketentuannya adalah hanya si owner ini yang bisa melakukan function si withdraw. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kalau dengan deposit? Kalau deposit bisa ya. Misalkan kita tambahin juga jadi tambahin 500 W lagi. Kita deposit. Sekarang total balance-nya ada 800 yang ada di kontrak ini. Nah, tapi kita nggak bisa withdraw karena emang ini bukan si owner kontraknya ini. Ketika kita withdraw 200 lagi, nggak bisa karena hanya owner. Jadi hanya kita harus kembali menjadi owner lagi, baru kita bisa withdraw dengan nilai tertentu. Berhasil, kita get balance berarti berkurang jadi 600 karena kita berkurang 200.